Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Al-Imam An-Nawawi, hadisnya diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Beliau mengatakan, "Wal muradu bil quwwah huna azimatun nafs wal qarihatu fi umuril akhirah." Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah ambisi jiwa dan semangatnya untuk urusan akhirat. Fayakunu sahib hadzal wasf aktsara iqdaman 'ala al-'aduwi fil jihad. Orang yang seperti ini ketika dia berada di medan perang, dia akan menjadi orang yang lebih dahsyat ketika maju menyerang musuhnya. Wa asra' khurujan ilaihi wa dhahaban fi talabih. Dia semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh ketika mengejar musuh. Asyaddu azimatan fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kekuatan ini akan mendorong dia untuk selalu beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Itu al-mu'minul qawi, ketika melihat kemungkaran dia tidak akan berpangku tangan, dia akan berusaha untuk merubah kemungkaran tersebut. Wahtimal masyak fi dzatillah. Dia akan lebih tahan banting ketika menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa terus continue beribadah, itu mukmin yang kuat. Tapi kekuatan ini tidak menafikan kekuatan fisik. Mukmin harus kuat fisiknya juga. Kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Tuh kalau antum mau ngawinkan anaknya, salah satunya cari yang kuat. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau melarikan diri dari Fir'aun, dari Mesir sampai ke Madyan. Walamma wara'a ma'a Madyan wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun. Ketika sampai ke Madyan, Nabi Musa melihat orang-orang lagi ngasih minum ternak mereka. Wa wajada min dunihim imra'atain tazudan. Melihat orang-orang laki yang lagi ngasih minum itu, di balik mereka itu ada dua orang wanita yang dia berusaha untuk menghalau ternaknya, tidak minum duluan. Qala ma khatbukuma. Nabi Musa tanya kepada dua wanita ini, "Ada apa kalian nih? Ini laki-laki semua. Kalian cuma berdua perempuan di sini. Ngapain di sini?" Apa kata kedua wanita itu? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kata dua wanita ini, kita ini nggak bisa ngasih minum ternak kita kecuali setelah orang-orang pada pergi semua, pengembala-pengembala pada pergi semua, baru kita bisa kasih minum. Wa abuna syaikhun kabir. Dua wanita ini memberikan alasan kepada Nabi Musa, kenapa dia keluar? Kenapa kok dia yang berangkat ngasih minum ternaknya? Maka kedua wanita ini mengatakan, bapak kita sudah tua, sudah sepuh, nggak punya anak laki. Maka kita yang terpaksa melakukan pekerjaan ini. Fasaqalahuma. Akhirnya Nabi Musa ngasih minum keduanya. Ngasih minum ternaknya itu, dikatakan sumurnya itu jamaah, itu ditutup pakai batu sehingga yang tersisa air-air di luar sedikit. Itu katanya sumurnya itu tutupnya diangkat ya 5 sampai 10 orang. Sama Nabi Musa diangkat sendirian jamaah. Masih ingat dengan kisah ketika di Mesir, ketika ada orang Bani Israel lagi ribut dengan orang Qibti, orang Egypt. Orangnya Fir'aun. Sama Nabi Musa tuh orangnya Fir'aun cuma ditahan dadanya, mati. Iya, Nabi Musa tidak hendak membunuh dia, mati. Jangan main-main Nabi Musa ini, Masya Allah. Thumma tawalla ila dhil. Kemudian Nabi Musa setelah ngasih minum itu, ya sudah. Dia tidak mengharapkan pahala, ganjaran, cuma membantu tuh. Tuh kalau orang kuat kan bisa bantuin. Tuh wanita-wanita yang lemah. Biasanya kalau ada perempuan di jalan, motornya mogok, semua rebutan yang mau bantuin. Allahu Akbar. Hati-hati niatnya tuh, modus katanya Ustaz. Nabi Musa setelah bantuin langsung sudah ditinggal. Dia cari pohon berteduh di sana. Qala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh dengan kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Kemudian salah satu dari wanita itu datang kembali ke tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Alastihya, sambil malu-malu. Qalat inna abi yad'u. Subhanallah, bapakku manggil engkau.
liyajziyaka ajra ma saqaita lana, untuk memberikan balasan kepadamu atas yang kau lakukan kepada kami, ngasih minum ternak kami. Falamma ja'ahu wa qassa alaihi alqasas, ketika datang menjumpai bapak dari kedua wanita ini, ceritalah Nabi Musa tentang kejadian peristiwa yang dialaminya. Qala la takhaf najauta minal qaumidh dhalimin, kau enggak perlu takut, kau sudah selamat dari perbuatan orang-orang zalim itu. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu, salah satu dari perempuan ini mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, gimana kalau kau jadikan dia pegawaimu? Perempuan ini maunya, para mufassirin mengatakan karena malunya dia nggak kepingin ngomong, wahai ayahku kawinkan aku dengan dia. Tidak, itu rasa malu perempuan zaman dulu ya mak ya, Masya Allah. Apa kata bapaknya? Sebelum bapaknya mengatakan, kata perempuan ini, kenapa dia mengusulkan kepada bapaknya agar bapaknya menjadikan Nabi Musa pegawai? Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin, sesungguhnya orang yang paling pantas, yang paling baik untuk dijadikan pegawai, untuk dijadikan seorang suami juga, adalah seorang al-qawi al-amin, orang yang kuat dan amanah. Dari mana perempuan ini tahu dengan kekuatan Nabi Musa? Tadi dia bisa ngangkat itu, Masya Allah. Jadi kalau cari menantu yang gagah gitu kan, jangan yang sakit-sakitan itu kan. Boleh nggak apa-apa, kita milih menantu jamaah, tapi jangan lupa al-amin. Perempuan mengatakan yang kuat dan amanah. Kalau kuat nggak amanah bahaya, korupsi. Kuat nggak amanah, korupsi jadi. Amanah nggak kuat, dizolimi. Antum orang ahli amanah tapi dia lemah, dizolimi dia oleh orang-orang lain. Tapi dia mengumpulkan dua sifat mulia, kuat dan amanah. Dari mana tahu amanahnya? Subhanallah. Para mufassirin ketika menjelaskan ini meriwayatkan dari Israiliyat bahwasanya ketika Nabi Musa itu berjalan dari tempatnya air itu menuju ke rumahnya perempuan ini, perempuannya di depan dan Nabi Musa di belakangnya. Nabi Musa melihat nggak baik yang seperti itu, karena perempuan ini kalau di depan kita jalan di belakangnya, jamaah, subhanallah, lelaki tergoda. Maka Nabi Musa minta kepada perempuan itu, jalan di belakangku, kau jangan usah di depanku. Di depanku kau tinggal kasih tahu kalau belok kiri, dikatakan dengan melempar batu belok kiri gitu. Dia nggak perlu ngomong, dia karena tidak ingin berbicara dengan wanita itu kecuali ketika ada perlunya. Itu amanat yang dia lihat dari wanita ini. Apa kata bapaknya? Bapaknya pinter, langsung paham nih kemauan putrinya ini. Bapaknya mengatakan, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu putriku. Padahal putrinya minta supaya dijadikan pegawai, tapi bapaknya malah ngawinkan putrinya. Ala an ta'jurani thamaniya hijaj, dengan mahar, subhanallah, maharnya itu menjadi pegawai selama 8 tahun. Fa in atmamta ashran famin indik, kalau kau jadikan kerjamu itu 10 tahun, itu termasuk kebaikan dari diri. Jadi kita kawin cuma bayar 1 juta, 2 juta, itu murah jamaah. Gimana antum kalau jadi pegawai 10 tahun? Berapa juta tuh duit yang dikumpulkan? Tapi ini Nabi Musa orang yang kuat, dia terima. Dan para ulama menyimpulkan satu faedah besar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Musa keluar dari istana Fir'aun menuju ke Madyan, kemudian mengembala kambing berapa tahun? 10 tahun. Agar Nabi Musa menjadi seorang yang kuat. Tadi kekuatan di keimanan, kekuatan di kesabaran. Karena ketika berada di istana Fir'aun, ya sudah namanya di istana, dia akan dimanjakan dengan segala yang dia inginkan dia dapatkan. Kita lihat bagaimana Nabi Musa ketika berada di sana, ketika dia ribut sama orang dari Egypt itu, ditahan langsung mati. Sisa-sisa kehidupan di istana itu harus dihilangkan. Dicuci 10 tahun mengembalakan kambing. Lalu muncul Nabi Musa sebagai sosok seorang nabi yang paling sabar, masuk ulul azmi minar rusul. Bayangkan Nabi Muhammad SAW ketika disakiti salah seorang yang di masa Rasul SAW, beliau mengatakan, laqad udhiya Musa bi aktsar min hadza fasabar. Nabi Musa sudah digodain, sudah diganggu sama kaumnya lebih dahsyat daripada aku, dan Nabi Musa bersabar. Antum lihat kesabaran Nabi Musa setelah 10 tahun ngembala kambing. Semua Nabi itu ngembala kambing agar dia menjadi sosok yang kuat. Jadi kalau antum mau kuat, ya kalau ada orang-orang yang suka marah ya, kadangkala emosinya nggak terkandi, itu ngembala kambing. Istrinya mungkin lihat suaminya pemarah, bismillah, bilang, mas mulai besok mas habis asar ngembala kambing.
apa? Belikan kambing 20 ekor gitu kan. Itu melatih, bener loh jamaah. Melatih kesabaran seseorang. Bagaimana Nabi Musa setelah 10 tahun diangkat menjadi nabi yang penuh dengan kesabaran. Karena Nabi Musa ini menghadapi kaum yang na'udzubillah min syarrihi.